sehat semua? Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja hari ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Bagus. Nah, sekarang Bapak ingin tanya nih tentang materi yang sudah diajarkan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Rumah sehat, Pak. Oke, bagus. Jadi minggu lalu kita telah belajar tentang rumah sehat. Nah, jadi bagaimana sih cara menciptakan sebuah rumah yang sehat itu? Harus bersih, Pak. Sering bersih-bersih. Sering membersihkan ya. Nah, jadi membersihkan rumah merupakan salah satu kewajiban kita. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban itu di rumah. Tema 4 dan subtema 1, hak dan kewajiban itu di rumah. Nah, sesuai dengan yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan kalian tadi, yaitu membersihkan rumah merupakan salah satu kewajiban atau hak. Yap. Membersihkan rumah kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah. Nah, jadi hak dan kewajiban itu juga menentukan di mana kita berada. Misalkan kita berada di rumah, peraturannya itu misalkan untuk orang tua mengerjakan sholat dan sebagainya. Nah, kemudian untuk hak dan kewajiban di sekolah, misalkan untuk kewajiban sekolah itu misalkan yaitu mematuhi peraturan-peraturan di sekolah. Misalkan tidak boleh membawa HP, tidak boleh rambut panjang, ya, apalagi mengerjakan tugas di sekolah, ya, dan lain sebagainya. Nah, melalui contoh yang sudah diberikan tadi, mungkin ada yang tahu apa itu pengertian hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Oke, jadi hak itu merupakan salah satu hal yang dimiliki sejak lahir. Oke, boleh. Jadi yang pertama udah. Kemudian untuk kewajiban itu merupakan salah satu Nah, jadi kewajiban itu merupakan salah satu hal yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi antara hak dan kewajiban ini harus kita lakukan dengan seimbang. Misalkan di rumah. Kalau di rumah itu kita lebih banyak bermain HP atau belajar? Main HP. Tidur sekali ya? Iya, Pak, main HP. Nah, apabila nanti di rumah hanya belajar cuma 5 menit, untuk sekarang diubah tuh Pak. Sekarang jadi belajarnya jadi 5 jam. Bermain HP-nya cuma 5 menit. Oke, itu sebagai contoh saja. Nah, kemudian untuk hak dan kewajiban ini bukan cuma bisa kita pandang dari perspektif manusia saja, melainkan kepada objek atau benda mati juga bisa. Contohnya adalah pada baju yang kita gunakan itu juga mempunyai hak dan kewajiban. Contohnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh si baju apa? Menutupi tubuh, aurat. Menutupi aurat itu merupakan kewajiban si baju ini. Nah, kemudian untuk hak dari si baju itu apa? Hak dari si baju merawatnya, oke, bagus. Mencucinya, ya. Nah, itu merupakan contoh hak dan kewajiban dari si benda mati ataupun sebuah objek. Nah, kemudian di depan ada sebuah media yang dimana ini merupakan sebuah gambar dan juga untuk sebelah kanan ada keterangannya. Yang pertama ada gambar apa? Ibu sama anak. Ibu sama anak ya. Nah, apabila kita pandang dari perspektif si anak, itu merupakan hak dari si anak. Nah, jadi untuk kalau kita pandang dari perspektif si ibu, itu termasuk ke dalam kewajiban si ibu untuk merawat anaknya.
Kemudian untuk gambar nomor 2, ada orang tua sedang memberi jajan kepada anaknya ya. Itu merupakan hak dari anak, kewajiban dari orang tua. Bagus. Kemudian untuk nomor 3, membersihkan kamar. Membersihkan kamar itu Kewajiban si anak. Untuk gambar nomor 4, kewajiban anak juga untuk belajar. Itu belajar Pak, lagi belajar, berarti kewajiban ya, kewajiban di rumah. Oke, sudah ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu ada tadi untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada kalian semua setelah Bapak jelaskan mampu menentukan sebuah kalimat yang menunjukkan masalah dari sebuah wacana. Kemudian yang kedua yaitu siswa mampu menentukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dari sebuah wacana. Jadi nanti Bapak akan memberikan sebuah teks kepada kalian dan kalian harus menemukan masalah dan juga solusi dari teks tersebut, latar belakang masalah. Nah, yang pertama ada kalimat masalah. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang tahu apa itu kalimat masalah? Tidak, nggak tahu Pak. Tahu ya. Jadi kalimat masalah itu jangan lupa dicatat ya semuanya. Iya Pak. Jadi kalimat masalah itu adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dan juga diikuti dengan kalimat saran mengenai masalah tersebut. Kemudian ada yang kedua, kalimat penyelesaian masalah, yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Yang ketiga, ada kalimat saran. Jadi kalimat saran ini merupakan kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, anjuran yang biasanya berbentuk solusi dari permasalahan dari masalah tersebut. Contohnya, contoh kalimat masalahnya. Nah, coba baca. Seharusnya Siti tidak boleh begadang. Yang kalimat masalahnya. Tubuh Siti mudah terserang penyakit. Nah, itu merupakan kalimat masalah. Nah, jadi di bawah ini sudah Bapak tuliskan satu contoh kalimat sarannya. Jadi yang ini merupakan kalimat masalah. Nah, kemudian yang ini kalimat saran. Nah, jadi sekarang Bapak minta kalian untuk menuliskan selain dari kalimat saran selain yang Bapak tuliskan ini. Jadi misalkan tubuh Siti mudah terserang penyakit. Nah, jadi kalimat saran itu contohnya seharusnya Siti tidak boleh begadang agar Siti tidak mudah terserang penyakit lagi. Nah, coba ada yang mau maju? Saya Pak. Seharusnya Siti memakan makanan yang bergizi. Ada yang satu lagi yang mau maju? Oke, sudah ya. Yang pertama itu ada tubuh Siti mudah terserang penyakit. Itu merupakan kalimat masalah. Kemudian untuk kalimat sarannya atau kalimat penyelesaian masalah dari masalah yang sudah diketahui, yaitu yang pertama ada seharusnya Siti tidak boleh begadang agar tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit lagi. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat juga merupakan
salah satu solusi dari agar si tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit lagi. Kemudian yang ketiga, seharusnya Siti istirahat yang cukup juga merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang sudah diketahui dan masih ada banyak lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sebuah teks ya. Nah, di sini teksnya itu ada berjudul Rahasia Anak Pintar. Halo Pak. Nah, jadi teksnya itu adalah di sini terdapat sebuah kalimat masalah, kemudian ada juga kalimat penyelesaian masalahnya itu. Kalimat penyelesaian masalah. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Nah, itu merupakan kalimat masalah. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Kalimat penyelesaian masalahnya itu adalah dengarkan saat guru menjelaskan. Itu merupakan salah satu kalimat penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanya kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Nah, itu semua merupakan kalimat penyelesaian masalah. Nah, jadi sudah mengerti ya terkait pembelajaran yang sudah diajarkan hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan? Sudah Pak. Saya Pak, jadi hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi kewajiban itu contohnya seperti kita di rumah menyapu, membersihkan. Kemudian ada kalimat masalah, yaitu contohnya seperti tubuh Siti mudah terserang penyakit. Jadi saran kita itu yaitu seharusnya Siti tidak begadang, makan makanan sehat. Oke, jadi Farah sudah menyimpulkan ya tentang materi yang sudah diajarkan hari ini. Kita sama-sama membaca doa supaya bisa menutup pembelajaran hari ini. Oke, sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Yang pertama itu ada tubuh Siti mudah terserang penyakit. Itu merupakan kalimat masalah. Kemudian untuk kalimat sarannya atau kalimat penyelesaian masalah dari masalah yang sudah diketahui, yaitu yang pertama ada seharusnya Siti tidak boleh begadang agar tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit lagi. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat juga merupakan salah satu solusi dari agar si tubuh Siti tidak mudah terserang penyakit lagi. Kemudian yang ketiga, seharusnya Siti istirahat yang cukup juga merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang sudah diketahui dan masih ada banyak lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sebuah teks ya. Nah, di sini teksnya itu ada berjudul Rahasia Anak Pintar. Halo Pak. Nah, jadi teksnya itu adalah di sini terdapat sebuah kalimat masalah, kemudian ada juga kalimat penyelesaian masalahnya itu. Kalimat penyelesaian masalah. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Nah, itu merupakan kalimat masalah. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Kalimat penyelesaian masalahnya itu adalah dengarkan saat guru menjelaskan. Itu merupakan salah satu kalimat penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanya kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Nah, itu semua merupakan kalimat penyelesaian masalah. Nah, jadi sudah mengerti ya terkait pembelajaran yang sudah diajarkan hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan? Sudah Pak. Saya Pak, jadi hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi kewajiban itu contohnya seperti kita di rumah
menyapu, membersihkan. Kemudian ada kalimat masalah, yaitu contohnya seperti tubuh Siti mudah terserang penyakit. Jadi saran kita itu yaitu seharusnya Siti tidak begadang, makan makanan sehat. Oke, jadi Farah sudah menyimpulkan ya tentang materi yang sudah diajarkan hari ini. Kita sama-sama membaca doa supaya bisa menutup pembelajaran hari ini. Oke, sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.